Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal 31 ayat 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seseorang atau mungkin jemaat terkadang mau memberikan curahan hatinya kepada orang yang dianggap sebagai bapa rohaninya, pergumulannya, pasangannya, ekonominya. Sepasang suami istri berdiskusi dengan pendetanya, mengatakan ini persoalan kami, bagaimana kami menyelesaikannya. Sekilas ini sangat baik. Dalam beberapa film juga, sering pengakuan dosa itu selalu kepada pendeta atau pastor atau pelayan di gereja. Dia datang mengaku dosanya dan pelayan tersebut mengatakan, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Sekilas tidak salah. Tetapi mari kita lihat bagaimana orang Israel melakukan hal ini dan bagaimana Tuhan mengubah hal ini. Imam itu cenderung sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Manusia sangat jarang bisa berjumpa dengan Allah. Dan imam seakan-akan lebih penting daripada Allah. Dan imam sering juga memanipulasi pesan Allah. Banyak imam-imam yang justru menyampaikan yang bukan firman Allah. Seakan-akan antara saya dengan Tuhan ada jarak yang hanya boleh disambungkan oleh imam. Muncul juga pengajaran bahwa Allah itu hanya bisa disembah di satu tempat, atau Allah itu hanya berkuasa di satu tempat. Ketika bangsa Israel terpecah, mereka selalu melakukan penyembahan di Yerusalem, baik Israel Utara atau Selatan. Mereka berkumpul di Yerusalem. Pertanyaan sederhana, apakah Allah hanya hadir di Yerusalem? Apakah penyembahan hanya ada di Yerusalem? Bagaimana di tempat kita? Orang-orang memahami Allahnya, Tuhannya adalah Tuhan yang hanya sebatas lokasi. Ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa lain, mereka percaya bahwa Allah bangsa lain ikut berperang, dan ketika bangsanya kalah, Allahnya kalah. Ketika bangsa lain masuk ke tempat yang berbeda, mereka takut Allahnya tidak berkuasa di tempat itu. Karena satu Tuhan yang mereka imani itu hanya berkuasa di tempat ini. Itulah mengapa muncul banyak dewa-dewa. Dewa kecantikan, dewa kesuburan, dewa kekayaan. Karena tidak ada satu dewa yang berkuasa atas banyak hal. Dan mereka yakin juga Tuhan demikian. Nah, itulah yang ditentang oleh Yeremia melalui firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Tidak ada perantara antara engkau dan Tuhan. Tuhan hadir di dalam hatimu dan firman itu sudah ada di dalam dirimu. Tidak perlu orang lain menjadi sumber jawaban atas pergumulanmu, tapi biarkan firman itu menjawab secara langsung. Biarkan Tuhan menuntunmu. Tidak perlu orang lain untuk menerangkan apa kata firman Tuhan, tapi biarkan firman yang ada dalam hatimu itu berbicara. Dia akan menuntun. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau ketika kita mendengarkan firman atau membaca firman, itu tidak salah. Kita mendengarkan orang lain memberitakan firman Tuhan, itu tidak salah. Tetapi jangan memandang bahwa firman itu hanya datang dari orang lain. Firman juga ada di sini. Oleh karena itu sahabat rohani, ketika Tuhan sudah membuat firman di sini, tugas kita tidak hanya mensyukuri, merenungkan, mengucapkan terima kasih, tapi jadilah sebagai firman yang hidup.
Jangan hanya sebagai pendengar firman, tapi jadilah firman yang hidup. Ketika orang melihat kita, mendengar kita berbicara, melihat perlakuan kita, maka yang mereka lihat adalah firman Allah yang nyata. Kita mengimani Yesus adalah firman yang menjadi daging, itu benar. Dan kita juga adalah firman yang hidup. Ketika kita berbicara, itu gambaran firman. Ketika kita bertindak, itu firman yang nyata. Maka dimanapun kita berada, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jadilah firman yang nyata. Jadilah firman yang berbuah. Jadilah firman yang bertindak. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan telah menanamkan firman di dalam hati kami. Biarlah kami menjadi firman yang nyata, firman yang berbuah, dan firman yang hidup bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membekali kami, mengajari kami, agar kiranya kami mampu menghadirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk sahabat kami yang mendengarkan renungan ini, yang berulang tahun, yang sakit, yang berduka, yang bergumul, yang memiliki kerinduan dalam kehidupannya. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Dan untuk setiap kegiatan kami satu hari ini, berkati kami Tuhan agar kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.